ta'maluhu ya Rasulullah? Nabi ditanya bagaimana cara Allah membuat sibuk seorang hamba agar hamba ini dicinta oleh Allah. Kata Nabi, yuwaffiquhu bi'amalin salihin qabla mautih. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membimbingnya untuk melakukan amal salih sebelum kematian menghampirinya. Maka semoga ini bagian dari bimbingan Allah untuk menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Tapi pada zaman rahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan bahas muqaddimah pengantar dari kitab Al-Adab Al-Mufrad. Rasulullah SAW mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, qad aflaha, kata Nabi, sungguh beruntung. Siapa ya Rasulullah orang-orang yang beruntung itu? Kata Nabi, orang yang beruntung itu ada 3. Pertama, man aslama. Orang yang aflah, orang yang beruntung, syarat pertama dia harus Islam. Yang paling penting. Karena kalau ada orang tidak masuk dalam Islam, maka dia termasuk kelompok orang-orang yang merugi. Makanya ketika paman Rasulullah, Nabi dengar pamannya sudah kondisi sakaratul maut. Rasulullah bergegas ke rumah pamannya. Jadi Nabi bergegas ke rumah paman. Kemudian Rasulullah berkata apa? Nabi melihat ternyata di samping pamannya Abu Talib itu sudah ada seorang Abu Jahal dengan Abdullah bin Abi Umayyah Al-Mughirah. Nabi enggak peduli dengan 2 tokoh ini. Rasulullah hanya mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka bi'indallah. Nabi ketika datang ke rumah Abu Talib, kemudian mendapati 2 tokoh kafir Quraisy, namanya Abu Jahal sama Abdullah bin Abi Umayyah Al-Mughirah. Nabi tidak mempedulikan 2 tokoh ini. Beliau hanya langsung dengan kalimat yang tegas, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Kata Rasulullah, pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini paman, yang kelak aku akan menjadi saksimu di hadapan Allah pada hari kiamat. Kalimatan asyhadu laka bi'indallah. Kalimat ini paman, yang aku akan menjadi saksimu kelak pada hari kiamat. Kemudian Abu Jahal gak mau kalah. Apa kata Abu Jahal? Ya Aba Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah kamu benci dengan agama Abdul Muttalib, bapakmu? Tarik menarik itu antara hidayah dengan kekafiran. Terus Nabi memaksa, ya ammi, qul la ilaha illallah. Abu Jahal dengan Abdullah bin Umayyah Al-Mughirah sama, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Sampai kemudian apa? Wa akhiru man kallamahu ana ala millati Abdul Muttalib. Ucapan terakhir Abu Talib, aku tetap berada di atas agama bapakku Abdul Muttalib. Rasulullah ketika pamannya sudah memilih dengan kalimat itu, beliau meninggalkan, pulang ke rumahnya. Tapi Rasulullah bersumpah begini, wallahi, demi Allah wahai pamanku, la astaghfirannallahu laka hatta unha anke. Kata Nabi, demi Allah paman, aku bersumpah di hadapan Allah, aku akan tetap mengistighfarkanmu wahai pamanku sampai aku dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada akhirnya pamannya meninggal. Kemudian anaknya Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya Rasulullah, ummuka asy-syai' ad-dalla qad mata. Kata anaknya. Jadi anaknya Abdul Muttalib, Ali bin Abi Thalib itu apa? Enggak sudi lagi menyebut beliau sebagai seorang bapak ketika sudah meninggal. Beliau mengatakan apa? Ummuka, wahai Rasulullah, pamanmu. Kan harusnya beliau bilang apa? Bapakku. Tapi beliau enggak sudi. Kenapa enggak sudi? Karena sudah meninggal. Beliau mengatakan ummuka ya Rasul, pamanmu Aisyah yang sudah tua itu, adalla, yang tersesat itu ya Rasul, qad mata, telah meninggal ya Rasulullah. Nabi mengatakan, ini anakku, wahai ponakanku Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali,
Silahkan wahai Ali, engkau urus ayahnya. Ali tidak mau, Pak, dengan mengatakan apa? Ya Rasulullah, innahu mata musyrika. Ya Rasul, dia mati musyrik ya Rasul. Kata Rasulullah, wahai Ali, urus jenazahnya dan jangan engkau berbicara apapun sampai selesai, kembali kepadaku. Sampai sedemikian itulah kemudian Rasulullah mendoakan pamannya. Sampai pada akhirnya Allah turunkan surah At-Taubah 113, larangan bagi Nabi dan bagi orang mukmin mendoakan orang-orang kafir yang sudah meninggal dengan kekafirannya. Para jamaah rahmati Allah, akhirnya pamannya yang lain namanya Abbas mengatakan, ya Rasulullah, mosok sih nggak bisa menyelamatkan pamanmu. Karena pamanmu Abu Talib ini marah bersamamu, senang bersamamu, melindungimu selama ini, wahai Abu Talib. Apakah tidak bisa pamanmu diselamatkan, masuk ke dalam surga dengan keberadaanmu? Apa kata Nabi? Wahai pamanku, kalau bukan karena keberadaanku, kalau bukan karena istighfarku sebelum Allah melarang aku, maka pamanku itu berada di dalam neraka yang paling bawah. Tapi karena berkat istighfarku, pamanku diangkat oleh Allah, diletakkan di neraka yang paling ringan, yang disiksa hanya sampai di mata kaki. Dari sini para jamaah rahmati Allah, syarat untuk menjadi orang-orang yang aflah itu pertama harus Islam. Makanya kemudian Allah menegur Nabi Muhammad dengan kalimat, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Nabi Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi mayyasha. Tapi Allah akan berikan hidayah kepada siapa orang-orang yang Allah kehendaki. Maka alhamdulillah hari ini Allah memilih kita menjadi pribadi-pribadi yang muslim. Dan insyaallah ini syarat bagi orang-orang yang pingin aflah, bahagia di dunia dan sukses nanti di akhirat. Maka tanggung jawab kita sekarang apa? Bagaimana mempertahankan keislaman ini. Makanya seorang nabi yang bernama Nabi Yusuf, ini sampai diabadikan doa beliau di dalam surah Yusuf ayat yang ke-101. Itu doanya agak panjang tapi intinya belakang. Beliau mengatakan begini, Rabbi qad ataitani minal mulk. Ya Rabb, engkau telah memberikan kepadaku. Ini kata Nabi Yusuf. Minal mulk, bagian dari kerajaanmu. Karena kalau kita lihat perjalanan Nabi Yusuf sebelum mendapatkan amanah menjadi Menteri Keuangan. Beliau perjalanannya perjalanan yang sangat berat. Tapi muncul konsep dalam Islam. Apa konsep dalam Islam? Al-khairu khiratullah. Dalam Islam itu, yang terbaik adalah pilihan Allah. Ingat, yang terbaik adalah pilihan Allah. Walaupun pilihan Allah, itu biasanya perjalanannya agak berat. Tapi pada endingnya, itu pasti endingnya satu kebaikan versi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kisahnya Nabi Yusuf ini harus berpisah dengan orang yang paling mencintainya, itu bapaknya. Kemudian muncul hasad, muncul iri, muncul dengki dari saudara-saudara yang lainnya. Perjalanan panjang beliau sampai kemudian diangkat menjadi bagian dari kerajaan Allah. Makanya beliau curhat begini, Rabbi qad ataitani minal mulk. Ya Rabb, engkau telah berikan kepada kami sebagian dari kerajaan. Yang kedua, wa 'allamtani min ta'wilil hadits. Dan engkau ya Rabb juga telah memberikan kepada kami kecerdasan sehingga mampu mentakwil dari mimpi-mimpi. Tidak puas dengan begitu, beliau juga masih mengatakan, Fatiras samawati wal ar, engkau ya Rabb pencipta langit dan bumi, anta wali fid dunya wal akhirah. Engkau pula akan menjadi pelindungku di dunia dan di akhirat. Baru setelah curhat demikian rupa, baru beliau membaca doanya. Apa doanya? Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Kalau bahasa kita mungkin begini, ya Rabb, dari semua kenikmatan yang engkau berikan kepadaku di dunia,
itu tidak akan ada nilainya ya Allah. Kecuali engkau mematikan aku dalam kondisi muslim. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan kita semuanya di atas dinul Islam. Tawaffani muslimah. Yang kedua, wa alhiqni bis-salihin. Dan kumpulkan aku bersama dengan orang-orang yang saleh. Itu senada dengan surah Ar-Ra'd. Ayat yang ke-23 Allah berfirman. Apa kata Allah? Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Jadi Allah katakan ada surga namanya surga Aden. Yadkhulunaha, mereka berbondong-bondong masuk ke dalam surga Aden. Siapa yang bisa masuk dalam surga Aden? Pertama, kata Allah, wa man salaha, yaitu orang-orang yang salih. Makanya kata di ayatnya, selain tawaffani muslima wa alhiqni bis-salihin. Maka syarat untuk masuk ke dalam surga Aden itu apa kalau kata Allah? Pertama, wa man salaha, menjadi pribadi-pribadi yang salih. Kalau sudah sama-sama salih, maka akan masuk berbondong-bondong ke dalam surga. Siapa yang bisa masuk dalam surga, bahkan ke dalam level yang sama, dikatakan oleh Allah, wa man salaha min abaihim, bapak, ibu, kakek, nenek moyang mereka. Jadi nanti insya Allah kita di dalam surga akan kumpul bersama dengan orang yang kita cintai. Kumpul sama bapak kita, ibu kita, kakek, nenek moyang kita. Kumpul dalam level surga yang sama. Terus siapa yang bisa dalam surga yang sama lagi? Wa azwajihim, pasangan-pasangan mereka. Suami istri, itu insya Allah nanti akan sama masuk dalam surga. Bagaimana kalau suami sama istri beda derajat? Barangkali kita masih ingat. Surga itu ada berapa derajat? Ada berapa level? Selama ini kita kenal ada 7. Padahal kalau kata Nabi apa? Inna fil jannati mi'ata darajatin. Rasulullah tegas mengatakan sesungguhnya di dalam surga itu ada 100 tingkatan. Ada 100 derajat. 100 derajat ini apa kata Rasulullah? A'adallah lil mujahidina fi sabilih. 100 level surga ini Allah siapkan bagi para mujahidahnya di jalan Allah. Wa kullu darajatain kama bayna sama wal ar. 1 derajat ke derajat yang kedua itu jaraknya seperti langit dan bumi. Ini masuk satu level. Maka di hadis yang lain dikatakan kata Rasulullah, ya taraun kama yarawnal kaukaba man fis sama. Orang yang berada di level bawah ke level yang kedua itu bisa saling melihat nanti di dalam surga seperti orang melihat bintang-bintang di langit. Terus bagaimana kalau istri sama suami beda level? Sama-sama muslim, sama-sama masuk surga. Terus bagaimana kalau beda level? Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan yujma'u bainahum wa baina ahbabihim. Dikumpulkan di antara mereka bersama dengan orang-orang yang mereka cintai. Ditutup dengan kalimat apa? Hatta turfa'u darajatul adna ila darajatil a'la min ghairi tanqisidatil a'la ila min ghairi tanqisidatil a'la. Kata tafsir Ibnu Katsir, diangkat orang-orang yang masuk surga dari yang level bawah ke level yang tinggi agar bisa kumpul bersama dengan keluarganya, akan bisa kumpul bersama dengan istri atau suaminya tanpa sedikit pun mengurangi derajat yang lebih tinggi. Makanya ada satu konsep hadis dan ini yang harus jadikan motivasi hidup kita. Apa kata Rasulullah? Anta ma'a man ahbabta. Kata Nabi, engkau akan bersama siapa yang kau cintai. Jadi Rasulullah mengatakan syarat agar kita menjadi orang yang sukses, aflaha, pertama man aslama. Yang kedua, waruziqa kafafah. Allah
berikan rizki yang cukup. Nih, subhanallah ya, rizki. Rizki itu juga bagian dari qada. Karena ketika janin umur 120 hari, ada berapa ketetapan Allah kepada janin? Umur 120 hari. Masih ingat? Di hadis Arba'in. Bab yang keempat kalau nggak salah. Kata Rasulullah, Pak, ketika janin sudah umur 120 hari, fayursalu alaihil malak, diutus malaikat. Fayanfuhu fihi ruh, ditiupkan ruh. Kemudian wa yu'maru bi arba'a kalimatin, dan Allah memberikan ketetapan kepada setiap janin 4 ketetapan. Apa 4 ketetapan itu? Pertama, bikatbi rizkihi, Allah berikan ketetapan rizki. Yang kedua, wa ajalihi, Allah berikan ketetapan ajalnya. Yang ketiga, wa amalihi, Allah berikan ketetapan amalnya. Ini yang berat, Pak. Apa yang keempat? Saqiyun au sa'idun. Surga atau neraka sudah Allah tentukan. Jadi sebelum ada kita, nama-nama kita itu sudah tercantum. Ada yang di surga, ada yang di neraka. Ini namanya takdir. Kalau yang 2 rizki sama ajal namanya qada, yang 2 ini namanya qadar, yang masih berpotensi untuk berubah. Kemudian yang ketiga, wa qannallahu bima ata, dan Allah Subhanahu wa taala selain memberikan rizki yang cukup, yang ketiga Allah berikan sifat qanaah, merasa cukup dengan ketentuan Allah yang telah Allah tetapkan kepadanya. Ini dah 3 syarat agar menjadi orang-orang yang aflah. Kita akan bahas Islam, aslama. Islam itu adalah agama yang sempurna. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Imran, "Wa man yabtaghil islami dina." Kata Allah, barang siapa yang mencari agama di luar agama Islam, apa jaminannya? Falan yuqbala minhu. Maka semua agama di luar agama Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia termasuk kelompok orang-orang yang merugi pada hari kiamat. Kalau kita lihat satu pertanyaan menarik itu. Ada seorang mahasiswa, beliau mengatakan dari Oxford University. Dia tanya kepada seorang dokter Zakir Naik. Pertanyaannya begini. Wahai dokter, kalau ada orang yang salih, kalau ada orang yang baik, dia tidak masuk Islam, barangkali mungkin agamanya Nasrani, dia baik orangnya, tidak minum khamar, tidak mabuk, tidak berzina, tidak makan babi, tidak hal-hal yang dilarang dalam agamanya, mereka semuanya tinggalkan. Orangnya baik, sosialnya bagus. Kalau mati dia masuk neraka atau masuk surga? Kemudian pertanyaan yang kedua, ada orang yang masuk Islam, dia bersyahadat, kemudian orangnya tidak bagus. Barangkali mungkin apa? Minum-minuman, kemudian perintah-perintah Allah banyak yang ditinggalkan. Berbanding terbalik dengan orang yang kedua. Apakah kalau nanti ini mati masuk surga? Kalau dia masuk surga berarti Allah nggak adil. Logikanya masuk akalnya. Tapi beliau tenang aja, jawabannya pakai logika. Apa kata beliau? Mas, kamu itu kuliah di mana? Kata beliau, saya kuliah di Oxford University. Terus kalau contoh begini, ada mahasiswa yang ikut kuliah di kelasmu. Kemudian dia tidak daftar, artinya tidak mendaftarkan diri sebagai mahasiswa, hanya ikut-ikutan kuliah. Tapi anak ini cerdas, mengalahkan semua kecerdasan mahasiswa yang ada di situ. Apakah nanti dia akan diwisuda sama pihak kampusnya? Jawabannya, enggak. Oh berarti kampusmu itu kampus yang enggak adil. Masa ada mahasiswa sehebat ini kok tidak mau diwisuda? Apa jawaban mahasiswa? Ya karena nggak daftar. Apa jawaban Zakir Naik? Sama. Kalau ada orang soleh, sebaik apapun, kalau nggak daftar, nggak akan masuk surga. Sudah daftar semua ini? Benar.
Makanya kemudian ada satu hadis, ini unik banget. Ini hadisnya sahih. Nanti jaringan buka di dalam kitab Mujibatul Jannati fi Da'is Sunnah. Amalan-amalan sederhana pembuka pintu surga. Ini ada di bab yang ke-6 atau di amalan yang ke-6. Apa kata Rasulullah? Laqitu Ibrahim lailata usriya bi. Kata Nabi Muhammad, aku bertemu dengan Nabi Ibrahim di malam Isra. Jadi Nabi Muhammad itu ketemu sama Nabi Ibrahim. Padahal jaraknya berapa tahun? Ribuan tahun. Tapi yang ketemu Nabi Ibrahim ketemu dengan ruhnya Nabi Ibrahim. Di langit yang ke-7. Langit yang ke-6 ketemu dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan begini, ini subhanallah, beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Muhammad, aqri minni ummataka as-salam. Kata Nabi Ibrahim, wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Oh subhanallah. Nabi Ibrahim tidak mengenal umat Nabi Muhammad. Tapi beliau ketika dengan Nabi Muhammad, beliau mengatakan, ya Muhammad, tolong sampaikan salamku kepada umatmu. Makanya cinta beliau kita balas dengan kita membaca salawat Ibrahimi. Makanya kalau di kita, orang-orang Muhammad itu nggak akan disibukkan dengan salawat-salawat yang lain. Ibrahim aja sudah sempurna. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Nabi Ibrahim mengucapkan salam pada kita. Kemudian yang unik apa kata Nabi Ibrahim? Wa akhbirhum, tolong Muhammad sampaikan pada mereka. Siapa? Umatmu. Apa itu Ibrahim? Annal jannata tayyibatut turbah. Sampaikan pada mereka bahwa sesungguhnya surga itu tanahnya harum. Berarti Nabi Ibrahim sudah menikmati indahnya surga. Apanya? Arwahnya. Jadi ruhnya para nabi, ruhnya orang yang mati syahid, itu sudah bisa menikmati indahnya surga. Makanya sampai turun ayat yang berbunyi, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Itu asbabun nuzulnya kan ada kisah seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin Haram. Saya bahas sirah sahabiyah itu subhanallah indah. Salah satunya Abdullah bin Amr bin Haram diajak komunikasi langsung oleh Allah tanpa hijab. Bapaknya atau anaknya namanya Jabir. Makanya Abdullah Jabir bin Abdullah bin Haram bin Amr bin Haram. Kemudian para jamaah rahmati Allah, kemudian beliau nyampaikan juga, selain surga itu tanahnya harum, azmatul ma, airnya seger, airnya dingin, tawar airnya dalam surga. Wah, subhanallah. Wa innaha qi'an, dan surga itu tanahnya lapang, luas. Diibaratkan seperti sedang dibuka kaplingan perumahan di surga. Sekarang kita harus DP. Sudah DP semua? Insya Allah. Apa kata Rasulullah? Ini indahnya Islam. Nabi ketika didatangi seorang sahabat namanya Abu Dhar. Abu Dhar Al-Ghifari mendatangi Rasulullah, sedangkan Nabi dalam kondisi tidur, istirahat. Kondisi beliau pakai baju putih. Setelah itu ketika Abu Dhar datang, Rasulullah kemudian bangkit. Ketika lagi bangkit dari tempat tidurnya, kalimat yang pertama keluar di depan Abu Dhar begini. Apa kata Nabi? Man qala la ilaha illallah wa ma ta'ala dzalika illa dakhalal jannah. Ini DP-nya. Jadi harus daftar DP dulu. Apa kata Nabi? Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mati di atas kalimat itu, illa dakhalal jannah, kecuali pasti dia akan masuk ke dalam surga. Berarti DP-nya apa? Syahadat. Insyaallah sudah DP semua. Sekarang tinggal tanggung jawab kita bagaimana agar syahadat ini tidak batal sampai nanti kita mati di atas dinul Islam. Makanya kemudian barang siapa yang mencari agama di luar Islam, falyuqbal, maka tidak akan lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka hadis terakhir Nabi menutup. Walaupun banyak, mohon maaf ya. Ada banyak di antara para dosen kadang, orang-orang yang pintar, itu sampai tidak berani mengkafirkan orang Yahudi. Tidak berani mengkafirkan orang Nasrani. Bahkan mereka menvonis akan masuk ke dalam surga. Bahkan ada politikus yang ketika diwawancari di Kick Andy itu, dia mengatakan apa? Orang itu yang penting baik. Tidak akan pernah dilihat agamanya apapun, yang penting baik. Maka nanti di hadapan Allah pasti akan ditempatkan di tempat yang terbaik. Ini mengapa ya? Mengkaburkan kebenaran. Seolah-olah yang penting. Padahal tadi syaratnya untuk masuk surga harus apa? DP dulu. Karena surga itu tanahnya halus, tanahnya luas, kosong, DP. Kemudian apa kata Rasulullah, ditutup hadis ini? Kata Nabi Ibrahim, wa anna ghirasaha, sedangkan taman-taman surga itu dengan apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tanaman-tanaman di surga itu akan tumbuh setiap kali kita mengucapkan zikir dengan 4 kalimat ini. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tumbuh 1 pohon nanti di dalam surga. Hanya tinggal kita bangun rumahnya. DP sudah, taman-tamannya juga sudah siap. Tinggal apanya? Bangun rumah. Bagaimana cara bangun rumahnya? Pertama, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Yang kedua, man shalla 12 rak'atan fi yaumin wa lailatin budilahu bihi baitan fil jannah. Maka para jamaah rahmati Allah, syarat agar kita menjadi agama yang diterima, maka harus masuk dalam Islam. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, sedangkan orang di luar agama Islam sebaik apapun maka termasuk kelompok orang-orang yang merugi. Makanya kemudian Islam itu adalah agama yang sempurna sejak turun ayat ini. Walaupun ikhtilaf. Ada yang mengatakan ini adalah ayat yang terakhir turun. Khilaf. Ini turun di tanggal 9. Ayat ini surah Al-Ma'idah yang ketiga. Turun tanggal 9. Bulan Dhul Hijjah. Tahun yang ke-10 kenabian. Di saat Rasulullah sedang haji wada. Wukuf di Arafah pada hari Jumat. Makanya kita disunnahkan puasa Arafah itu salah satunya apa? Karena Allah menyempurnakan agama Islam itu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Makanya ada orang Yahudi datang pada Umar, ya Umar, ayatan taqra'u fi kitabika law unzila alaina lanattakhidhu hadzal yauma ida. Kata orang Yahudi, wahai Umar, satu ayat yang ada di dalam kitabmu yang dibaca oleh kaum muslimin, kalau ayat itu turun kepada kami sebagai orang Yahudi, maka kami akan jadikan hari itu dan sebagai hari raya. Apa kata Umar? Aku tahu ayat itu turunnya di mana, tanggal berapa, hari apa, aku hafal itu. Apa itu Umar? Ayat ini, Pak. Makanya ayat dimulai dengan kata al-yaum. Al, alif lam ini, kalau kita belajar bahasa Arab, itu disebut dengan lam ta'rif. Kan isim itu ada 2. Ada isim nakirah, ada isim ma'rifat, khusus. Kalau nakirah itu umum, ma'rifat itu khusus. Apa ciri ma'rifat? Ada 6 ma'rifat itu. Ada alam, nama orang. Jadi seperti ada nama Musa di Al-Quran. Maka yang dimaksud adalah Nabi Musa. Walaupun banyak nama Musa yang lain. Di Indonesia saja ada Musa buahnya. Tapi nggak masuk dari kategori yang ada di dalam Al-Quran. Itu namanya disebut dengan ta'rif. Lam ta'rif atau ma'rifah. Sama dengan ini. Lam ta'rif, pada hari itu kata Allah. Kapan hari itu? Jumat. Tanggal 9 bulan Dhul Hijjah. Tahun 10. Apa? Hijriyah. Di saat Nabi haji wada wukuf di Arafah turun ayat ini. Makanya 3 bulan setelah turun ayat ini
Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah. Al-yawma akmaltu, pada hari ini aku sempurnakan, kata Allah, bagi kalian dinakum, agama. Wa atmamtu alaikum ni'amati, dan aku sempurnakan bagi kalian nikmatku. Wa raditu lakumul islam madina, ini yang menjadikan vonis, dan aku, kata Allah, ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Salah satu kesempurnaan Islam itu kan terdiri dari 3. Ada akidah, ada akhlak, ada syariat. Jadi Islam ini kan terbagi dari 3 ini. Akidah, akhlak, sama syariat. Dan ini pelajaran yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim kepada putra-putranya. Pertama diajarkan tentang apa? Akidah. Jadi yang pertama diajarkan akidah. Yang kedua, kesempurnaan Islam mengajarkan tentang akhlak. Makanya ungkapannya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Oh, habis. Akhlak itu apa? 3. Ada akhlak hablum minallah. Akhlak kita kepada Allah. Yang kedua, akhlak kita kepada Rasul. Yang ketiga, akhlak kita dengan sesama manusia. Jadi Islam, sempurnanya Islam itu terbagi menjadi 3. Akidah, akhlak, sama apa? Syariah. Yang paling penting ini pertama memang akidah dulu. Diajari akidah. Karena ini tolak ukur orang benar tidaknya tergantung dari akidahnya. Makanya kalau dalam kitab Minhajul Muslim itu bab pertama itu adalah bab akidah. Akidah itu bahasa apa? Ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, sama ma'rifatud din. 3 ini. Dan itu menjadi pertanyaan nanti di dalam kubur. Man Rabbuka wa ma dinuka. Pertanyaan yang ketiga tentang Nabi Muhammad itu berbeda. Apa pertanyaannya? Untuk Nabi Muhammad apa? Kalau di hadis Al-Bukhari dikatakan begini. Wa ma kunta taqulu bihadzal rajul li Muhammadin alladzi bu'itsa fikum. Itu pertanyaan malaikat. Pakai bahasa Arab lagi nanti, Pak. Dalam kubur nanti pakai bahasa Arab. Ma kunta taqul bihadzal rajul li Muhammadin alladzi bu'itsa fikum. Kalau bahasa kita begini, apa pendapatmu tentang laki-laki ini namanya Muhammad yang telah diutus dalam kehidupanmu? Maka ada 2 manusia nanti. Wa ammal mu'min, adapun orang mukmin berkata apa? Asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Aku bersaksi dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Malaikat senang ketika mendapatkan jawaban ini. Dipanggil, sini-sini leh, kata Allah. Malaikat, undur ila maq'adika minan nar, itu tempat kembalimu dari api neraka ini. Ada nama kita, ada nama jenengan nanti di situ. Ada kursi bertuliskan nama bapak di situ. Tapi karena sudah bisa menjawab, apa kata malaikat? Qad abdalakallahu laka maq'ada minal jannah. Sekarang sudah Allah ganti tempat tinggalmu dari surga. Itu Nabi Muhammad. Kemudian yang terakhir baru akhlak dengan sesama manusia. Inilah pengantar dari kita belajar tentang adab al-mufrad. Kemudian yang terakhir baru namanya syariah. Syariah itu tentang masalah apa? Hukum. Yang paling penting kan apa? Akidah. Kemudian akhlak. Kenapa akhlak penting? Ini kan kita pelajari. Salah satu sedikit. Ini kan masih tuluk ya. Belum syuruk ya. Apa akhlak itu? Akhlak secara bahasa at-tab'u was-sajiyatu. Akhlak menurut bahasa itu adalah tabiat dan kebiasaan. Jadi akhlak itu tabiat ataupun kebiasaan. Kemudian wafil istilah, menurut istilah akhlak apa? Hayatun rasihatun fin nafsi tasduru anha al-afwal wal aqwala bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila tafkirin wa rawiyatin. Kemudian akhlak secara istilah kondisi jiwa yang mantap dari keluarnya perbuatan dan perkataan dengan mudah tanpa pikir dan angan-angan. Jadi akhlak itu perbuatan, perkataan yang keluar tanpa disiapkan. Kalau disiapkan itu bukan bagian dari akhlak. Seperti biasa begini. Nanti kalau ketemu dengan pejabat,
Kan biasanya diapain dulu tuh? Apa biasanya? Disiapkan dulu, Pak. Jangankan ini, pengajian. Jadi ngantuk pengajian di TV itu. Ketika saya masih di Bali, kebetulan qadarullah masjid itu dapat dapat undian atau dapat jadwal untuk menjadi tuan rumah. Pengajian hanya sebatas TVRI lokal Bali saja. Jamaahnya diumumkan. Semua jamaah harus pakai seragam. Setelah itu kemudian saya baru tahu ternyata di situ ya. Yang kedua, nanti selama masa kajian tolong jangan ada yang banyak bergerak. Gatal pun ditahan. Yang menguap ngantuk ditahan. Diem dulu sampai nanti selesai kajian. Kemudian pertanyaannya ini. Jadi pertanyaan sudah disiapkan. Ustadz, nanti ini pertanyaannya. Makanya jangan kalau lihat di televisi, saya mau tanya, angkat tangan semua. Yang ditunjuk yang pegang kertas itu. Kenapa? Ustadznya sudah siap jawabannya. Dan itu sudah benar. Ternyata subhanallah, saya berpikir begini. Akhirnya selama 1,5 jam, kajian itu sore untuk menjelang berbuka. Selama 1,5 jam, satu pun Pak, nggak ada yang ngantuk. Anteng semua diem. Ya Allah. Baru saya berpikir begini. Ini baru kameranya manusia. Belum kameranya Allah, CCTV-nya Allah. Kalau kameranya manusia kan nggak selamanya disorot semua, kan bagian aja yang disorot. Itu pun anteng semua. Yang kebelet pipis pun ditahan. Oh, subhanallah. Itu kamera manusia. Kenapa? Pengen tampil sempurna di hadapan manusia. Ini nggak bagian dari akhlak. Akhlak itu apa? Spontanitas keluar tanpa pikir panjang dan tanpa disiapkan. Itu namanya akhlak, tabiat. Makanya kalau kata Imam Al-Ghazali, akhlak itu apa? Salah satu sifat yang tertanam di dalam jiwa manusia yang dapat menimbulkan satu perbuatan ataupun satu perkataan yang mudah tanpa adanya pertimbangan dan pemikiran. Kayak kita mungkin apa? Kepleset. Ucapan apa yang keluar ketika kepleset? Kalau orangnya akhlaknya bagus, kalimat yang keluar apa? Innalillah. Tapi kalau tidak bagus, apa yang keluar pertama? Kadang mohon maaf kemaluan orang keluar. Kadang mesu, kadang itu tabiat dan itu adalah akhlak. Makanya kemudian akhlak itu secara bahasa apa? Tabiat dan kebiasaan. Dan ini bisa dipelajari. Maka para jamaah rahmati Allah, akhlak ini kenapa harus kita pelajari, dan akhlak itu bagian dari hal yang paling memberatkan nanti ketika berada di timbangannya Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu hadisnya. Rasulullah mengatakan, Inna athqala ma wudi'a fil mizanil mu'mini yaumal qiyamati khuluqun hasanun wa inna Allah yabghidu al-fahish al-badhi. Kata Rasulullah, sesungguhnya perkara yang paling berat ketika nanti ditimbang di hadapan Allah itu apa? Husnul khuluq atau akhlak yang baik. Di hadis yang lain Rasul juga pernah ditanya. Su'ila Rasulullah, Nabi pernah ditanya, an aktsari ma yudkhilun nasu al jannah. Nabi ditanya, ya Rasul, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Apa jawaban Nabi? 2. Pertama, taqwallah. Takwa kepada Allah. Yang kedua, wa husnul khuluq. Dan akhlak yang baik. Ketika ditanya, wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasu annar. Ketika ditanya, ya Rasul, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka itu apa? Kata Nabi, al-ajwafan, 2 bolongan. Atau al-fammu wal faraj. Lisan sama kemaluan. Maka akhlak yang baik itu menyangkut tentang masalah menjaga lisan, menjaga kemaluan, itu bagian dari akhlak. InsyaAllah pertemuan selanjutnya akan kita bahas adab al-mufrad. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita menjadi orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Barangkali ada yang mau tanyakan? Jelas ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.